Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Topik kita akan fokus pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mudah, sederhana, senang, dan insya Allah paham. Oke, kita mulai dari sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius ditemukan oleh René Descartes. Ini sebagai pengetahuan saja. Beliau adalah seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Ini fotonya saya ambil dari buku Matematika kelas 8 edisi revisi. Untuk kalian yang biasa mengikuti kegiatan kepramukaan, biasanya di dalamnya ada kegiatan pembangunan tenda. Nah, pembangunan tenda itu sebetulnya sudah masuk pada contoh penerapan sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena membuat tenda itu biasa diawali dengan menentukan letak titik tertentu untuk membangun tenda itu sendiri. Nah, kita misalkan ini ada penentuan titik patok pagar, ya. Kemudian di sini juga ada titik tiang, ya. Nah, semua ini merupakan penerapan dari sistem koordinat kartesius. Oke, kita lanjut. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adik-adik perlu ketahui, sumbu X berbentuk horizontal, ya. Kemudian untuk sumbu Y berbentuk vertikal. Ini dia sumbu Y. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Ini titik A. Titik A kemudian berjarak 3 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3. Kemudian berjarak 6 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ditulis untuk titik A 3,6. 3 ya, penulisannya ditentukan dari nilai X dulu, kemudian ke nilai Y. Berarti sini 3,6. Oke, lanjut. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Ya, 4 satuan, berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan juga berjarak 4 satuan dari sumbu X, sehingga bisa ditulis titik koordinatnya 4,4. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berarti titik koordinatnya adalah X, Y min 4,3. Nah, begitu seterusnya untuk titik lainnya. Untuk titik D, ya, tinggal kita lihat saja titik koordinatnya. Di sini min 6, ya, 5. Kemudian titik F min 3, min 3. Sini min 3, min 3. Kemudian titik E ini ya min 5, min 5. Min 5, min 5. Titik G 2, min 6. 2, min 6. Dan titik H 6, min 5. 6, min 5. Oke, kita lanjut. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Ya. Kuadran 1, koordinat X dan Y positif. Ya.
Ini 3,2, 7,1. Ini berada di kuadran 1, semuanya bernilai positif. Kemudian untuk kuadran 2, koordinat X negatif, jadi hanya X yang negatif. Di sini nilai X min 3. Kemudian untuk titik D, nilai X min 6. Lanjut, kuadran 3, koordinat X dan Y negatif, berarti nilai X dan nilai Y-nya negatif. Di sini min 1, min 2, 4, min 3. Oke. Dan kuadran 4, koordinat Y negatif, jadi hanya Y yang negatif, selainnya positif. Sini negatif 4, sini nilai Y-nya negatif 2. Oke, jelas ya. Nah, sekarang perhatikan gambar. Sini ada soal. Pertama, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X dan Y. Kita telusuri dulu untuk yang memiliki jarak sama dengan sumbu X. Oke, pertama di sini kita lihat untuk titik A memiliki jarak dari sumbu X 3. Ya. Kita lihat yang lain apa ada yang berjarak 3. Oke, ada titik A dan titik B, ya, berjarak sama ya dengan sumbu X. Kemudian ada lagi titik C, ya, titik C dengan titik D, ya. Kemudian titik G, ya, titik G dengan titik I. Jadi setiap centangannya dibuat berbeda agar adik-adik tidak keliru menentukan pasangan yang berjarak sama dengan sumbu X. Yang satu centangan berpasangan dengan satu centangan, begitu seterusnya ya. Ya, ada lagi diperiksa 2, tidak ada ya, 0, min 5. Oke, pas ya. Kita lanjut. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Oke, yang di sebelah kanan, yang sebelah kanan jelas ya. Ini ada titik A, ada titik F, titik E, titik D, dan titik I. Itu untuk yang sebelah kanan ya. Nah, sekarang untuk yang sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah kiri ya, ada titik G, ya, titik G, kemudian B, titik C dan H, C, kemudian titik H. Oke, kita lanjut. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, kita mulai dari sumbu X ya. Jaraknya 0 ya, sebab titik E terletak di sumbu X ya. Oke, jadi jarak titik E terhadap sumbu X 0. Kemudian untuk jarak titik E terhadap sumbu Y itu 6 ya, 6 satuan. Jadi adik-adik juga bisa lihat di sini ya. Ini jarak titik E terhadap sumbu Y, dan untuk sebelah sini merupakan jarak titik E terhadap sumbu X. Oke, kita lanjut. Terletak di sebelah mana titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, kita lihat ternyata titik E terletak di sumbu X, tepatnya sumbu X positif.
dan terletak di sebelah kanan dari sumbu Y. Lanjut. Terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Berarti semua titik ini kita tentukan terletak di kuadran berapa. Kita ketahui bersama ini kuadran 1 ya. Kemudian ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini yang terakhir kuadran 4. Nah, dengan melihat pembagian kuadrat ini sudah jelas yang terletak di kuadran 1 adalah titik A, F, dan E. Kuadran 2, titik G dan B. Kuadran 3, titik C dan H. Dan kuadran 4, titik D dan I. Oke adik-adik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.